Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak ibu semuanya yang solih dan solihah, siswa-siswi SDIT Al-Izzah kelas 4? Semoga kalian bersama keluarga di rumah senantiasa dalam lindungan Allah dan senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, hari ini kita berjumpa lagi pada pelajaran tematik bersama Bu Fitria. Semoga kalian selalu semangat ya dalam mengikuti pelajarannya. Dan seperti biasa, sebelum belajar, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansyur alaina rahmataka min khadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Amin. Alhamdulillah, setelah berdoa kalian bisa menyimak pelajaran kita hari ini ya. Semoga kalian bisa menyaksikan, menyimaknya dengan baik dan selalu semangat. Baik, pada kesempatan kali ini untuk pelajaran tematik, materi yang akan Ibu sampaikan adalah materi di tema 8, muatan atau pelajaran bahasa Indonesia mengenai teks fiksi dan unsur-unsur dalam cerita. Alhamdulillah kita sudah berganti tema setelah kemarin kita selesai melaksanakan penilaian tengah semester. Nah, untuk kali ini kita sudah masuk di tema 8 ya. Selamat menyaksikan materinya. Baik, kalian siapa yang sudah tahu apa itu tentang teks fiksi? Nah, teks fiksi merupakan sebuah karya sastra yang bersifat imajinasi atau khayalan dari penulis dan bukan kejadian yang sebenarnya. Jadi kalau teks fiksi itu cerita yang tidak nyata ya, makanya dinamakan fiksi, tidak nyata ya, hanya khayalan. Kemudian ciri-cirinya apa? Ciri-ciri dari teks fiksi. Yang pertama, fiksi sifatnya rekaan atau imajinasi dari pengarang. Jadi hanya sebuah karangan atau imajinasi ya dari penulis, dari pengarangnya. Kemudian dalam fiksi terdapat kebenaran yang relatif atau tidak mutlak. Jadi kebenarannya masih dipertanyakan. Belum tentu benar cerita yang dibuat ya. Kemudian umumnya fiksi menggunakan bahasa yang bersifat konotatif atau bukan makna sebenarnya. Ya, biasa bahasanya itu menggunakan bahasa yang konotatif atau bukan makna sebenarnya. Kemudian karya fiksi tidak memiliki sistematika penulisan yang baku. Jadi bahasanya biasanya tidak baku, menggunakan bahasa-bahasa yang tidak tersusun atau tidak secara sistematis, tidak baku, dia menggunakan bahasa sehari-hari seperti biasa ya. Kemudian umumnya karya fiksi tertuju pada emosi atau perasaan pembaca, bukan pakai logika. Jadi penulis atau pengarangnya membuat cerita itu agar pembacanya terbawa perasaan, seperti itu ya. Kemudian apa yang selanjutnya? Dalam karya fiksi terdapat pesan moral atau amanat tertentu. Jadi penulis membuat cerita itu ada tujuannya memberikan pesan tertentu atau ada amanatnya dari cerita yang dibuat ya.
Kemudian, sekarang kita pelajari jenis-jenis teks fiksi. Ada banyak jenis-jenis teks fiksi. Yang pertama ada namanya cerita jenaka. Apa itu cerita jenaka? Cerita jenaka itu adalah cerita yang mengisahkan tentang kelucuan dan kecerdikan para tokoh utamanya, yang bisa membuat para pembaca terhibur oleh ceritanya. Jadi cerita jenaka intinya adalah cerita lucu ya. Kemudian ada mite atau mitos. Apa itu? Mite atau mitos adalah cerita tentang peristiwa di masa lalu yang di dalamnya menggambarkan banyak mukjizat dan keajaiban, ya. Kemudian ada fabel. Fabel adalah cerita yang menggambarkan para binatang-binatang sebagai tokoh utamanya yang menggantikan manusia sebagai tokoh cerita. Jadi kalau cerita-cerita biasa itu biasanya tokoh utamanya adalah manusia. Nah, kalau fabel tokoh utama itu hewan atau binatang ya, dinamakan fabel. Nah, contoh dari cerita jenaka, mite, kemudian fabel adalah diantaranya, kalau untuk cerita jenaka, contohnya ada cerita tentang si Kabayan. Kemudian ada mite atau mitos, contohnya adalah Dewi Sri. Kemudian fabel ada kisah semut dan belalang. Kemudian ada kancil dan buaya dan lain sebagainya ya. Selanjutnya, jenis-jenis teks fiksi yang selanjutnya adalah ada legenda, saga, dan cerpen. Kalau legenda adalah cerita fiksi tentang masa lalu yang memiliki gambaran akan orang-orang sakti, tetapi tidak dianggap suci seperti mitos. Ya, kalau cerita mitos tadi biasanya dianggap cerita suci atau dianggap orang yang memiliki kesucian tertentu ya. Kemudian kalau saga adalah cerita rakyat yang secara khusus menceritakan tentang kepahlawanan para orang-orang di masa lalu yang terus dikenang sampai masa sekarang. Kemudian ada cerpen. Cerpen adalah cerita fiksi yang bisa dibaca dalam waktu singkat dalam sekali duduk. Nah, biasanya hanya memiliki sebanyak 1-2 halaman. Nah, contoh dari ketiganya ini, untuk legenda, contohnya ada Asal Mula Selat Bali, kemudian Asal Mula Danau Toba. Nah, untuk saga, contohnya adalah Si Pitung. Ya. Nah, cerpen, contohnya ada di Majalah Bobo. Di situ banyak cerita-cerita pendek ya. Di Majalah Bobo kalau kalian pernah baca atau pernah punya ya. Kemudian selanjutnya ada novel dan roman. Nah, novel adalah karangan prosa yang panjang mengandung rangkaian cerita kehidupan seseorang dengan orang-orang di sekitarnya serta menonjolkan watak dan sifat setiap pelaku. Kalau roman adalah cerita fiksi yang menampilkan keseluruhan hidup suatu tokoh beserta permasalahannya, terutama dalam hubungan dengan kehidupan sosialnya dari lahir hingga mati ya. Nah, contohnya untuk novel ada novel Laskar Pelangi, kemudian novel Harry Potter dan lain sebagainya. Kemudian kalau roman, contohnya ada roman dari Papua judulnya Isinga ya. Seperti itu. Nah, itu tadi jenis-jenis teks fiksi. Ya, mungkin ada masih banyak lagi yang lainnya. Ini Ibu beri contoh beberapa ya. Kemudian sekarang kita pelajari tentang unsur-unsur dalam cerita. Nah, unsur dalam cerita itu ada 2, ada unsur intrinsik dan ekstrinsik. Nah, kalau kalian pernah melihat materi ini di tema lalu, semoga kalian masih ingat. Ibu akan mengulang sedikit tentang unsur-unsur dalam cerita ya. Jadi,
Unsur dalam cerita itu ada dua, intrinsik dan ekstrinsik. Kalau intrinsik berarti unsur yang menyusun sebuah cerita dari dalam. Namanya juga ins, berarti dari dalam cerita tersebut. Kalau ekstrinsik berarti unsur yang mempengaruhi terciptanya cerita dari luar. X berarti dari luar ya. Nah, untuk intrinsik unsur-unsurnya apa saja? Ada tema, amanat, penokohan atau karakter, ada latar atau setting, ada alur atau plot, dan ada sudut pandang. Sementara untuk ekstrinsiknya ada biografi penulis, cara pandang penulis, kondisi saat dibuat karya sastra. Nah, sekarang kita pelajari masing-masing ya. Yang pertama, untuk unsur intrinsik ada tema dan amanat. Nah, apa itu tema? Tema adalah gagasan atau ide yang mendasari suatu cerita yang dibuat. Ya, jadi idenya atau gagasan pokoknya itu tentang apa? Menceritakan tentang apa cerita tersebut, ya. Kemudian ada amanat. Amanat adalah pesan moral atau pesan positif yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Itu namanya amanat. Ya, selanjutnya ada penokohan atau karakter. Apa itu? Penokohan itu biasanya bisa berupa orang, binatang, atau benda yang diinsankan untuk menjalani peristiwa dalam berbagai peristiwa cerita. Ya, jadi penokohan itu bisa berupa orang, binatang, atau benda ya yang ada dalam cerita tersebut yang menjalani cerita itu. Nah, penokohan ini ada macamnya. Ada yang disebut tokoh protagonis. Itu adalah tokoh yang membawakan perwatakan positif. Ya, sifatnya baik biasanya. Ya, itu namanya protagonis. Kemudian antagonis adalah tokoh yang membawakan perwatakan negatif atau bisa juga disebut sebagai peran yang jahat. Ya, atau yang tidak baik. Nah, untuk yang selanjutnya ada tokoh tritagonis adalah tokoh menengah. Ya, tokoh menengah. Baik di antara positif dan negatif ya. Kemudian sekarang ada latar atau setting, yaitu segala petunjuk, keterangan, acuan yang berkaitan dengan ruang, waktu, suasana, dan situasi sosial terjadinya peristiwa dalam cerita. Yang pertama, latar tempat, itu lokasinya, terjadi peristiwa tersebut di mana, ya. Kemudian latar waktu, kapan terjadinya peristiwa tersebut, pagi, siang, sore, malam, atau pukul berapa, dan lain sebagainya. Kemudian latar suasana, berkaitan dengan suasana dalam cerita, ya. Kemudian latar sosial, berhubungan dengan perilaku sosial masyarakat. Oke, selanjutnya ada alur dan sudut pandang. Alur adalah rangkaian peristiwa dalam cerita yang tersusun dalam hubungan sebab akibat. Ya, ada jenisnya, ada alur maju, alur mundur, kemudian alur maju mundur ya. Kalau alur maju berarti waktunya berurutan, dari awal sampai akhir berurutan. Kalau mundur berarti dari akhir ke awal. Kalau alur maju mundur berarti percampuran antara keduanya. Ya, kemudian ada sudut pandang, yaitu posisi pengarang dalam membawakan sebuah cerita. Nah, sudut pandang itu ada 3 ya. Ada sudut pandang orang pertama, berarti dia pelaku utama di situ. Contohnya atau ciri-ciri sudut pandang orang pertama itu apa? Ada kalimat aku. Nah, biasanya kalau ada kalimat aku dalam cerita, berarti cerita tersebut sudut pandangnya adalah orang pertama. Kemudian yang kedua ada sudut pandang orang ketiga. Nah, orang ketiga biasanya itu ditandai dengan ada kalimat atau kata dia, mereka. Itu adalah sudut pandang orang ketiga. Nah, ada lagi yang disebut sudut pandang campuran ya. Selanjutnya adalah sudut pandang campuran. Itu berarti gabungan antara sudut pandang orang pertama dan orang ketiga. Ya.
Kemudian sekarang unsur ekstrinsik dari sebuah cerita itu ada biografi penulis, cara pandang penulis, dan kondisi saat dibuat karya sastra. Untuk biografi penulis itu artinya adalah berisi tentang riwayat dari penulis cerita yang meliputi pendidikan, prestasi maupun pekerjaannya. Ya, kemudian cara pandang penulis berarti berkaitan dengan biografinya, ya. Kemudian ada kondisi saat dibuat karya sastra berkaitan dengan budaya atau adat, istiadat, situasi politik, sejarah maupun keadaan ekonomi. Seperti itu. Nah, sekarang Ibu akan memberikan contoh kalau kalian masih ingat tentang cerita semut dan belalang, ya. Kita akan menentukan cara menentukan unsur-unsur cerita tersebut, ya. Semut dan belalang ini adalah sebuah cerita yang namanya cerita fabel, ya. Cerita fiksi yang disebut atau jenisnya adalah fabel karena ini adalah cerita binatang yang tokohnya adalah binatang, ya. Sekarang kita baca sama-sama semut dan belalang. Di sawah, belalang bernyanyi sesuka hatinya. Dia menikmati semua makanan yang ia bisa temukan di ladang. Seekor semut lewat. Ia sedang mengambil beras ke sarang. "Mengapa tidak kemari dan bernyanyi denganku?" kata grasshopper. "Aku sedang menyimpan makanan," kata semut. "Aku lebih baik untuk melakukan hal yang sama." "Mengapa repot-repot tentang makanan?" kata belalang. "Kita sudah mendapat banyak makanan saat ini di sawah." Tapi semut melanjutkan perjalanan dan kerja kerasnya. Sementara belalang kembali bernyanyi dan makan. Waktu berlalu. Pada musim panas tidak ada air untuk mengairi sawah. Beras tidak tumbuh. Belalang tidak punya makanan dan menemukan dirinya kelaparan. Sementara itu, melihat semut beras-beras dari penyimpanan mereka yang telah dikumpulkan sebelumnya. Kemudian belalang menyadari lebih baik sedia payung sebelum hujan. Nah, sekarang kita tentukan unsur-unsurnya. Di sini unsur intrinsik, ya. Yang pertama, tema. Nah, tema dari cerita semut dan belalang itu apa? Yaitu pelajaran dalam kehidupan, ya. Kalau judulnya tadi apa? Judulnya tentang semut dan belalang, ya. Ini judul, beda dengan tema. Ini judul, ya. Ini judul. Oke, kemudian sekarang temanya adalah pelajaran dalam kehidupan. Kemudian tokohnya siapa saja? Ada semut dan belalang, ya. Sifatnya bagaimana? Kalau semut bekerja keras dan bijak karena dia tadi apa? Walaupun makanan masih ada, dia tetap bekerja untuk berjaga-jaga di kemudian hari. Kalau belalang sifatnya apa? Pemalas. Dia tadi apa? Kerjanya hanya bernyanyi sambil makan, ya. Kemudian ada latar. Nah, latar ini meliputi tempat, waktu, suasana, dan sosial. Nah, tempatnya di mana tadi? Ada di sawah atau di ladang, ya. Kemudian waktunya pada musim panas. Suasananya sengsara karena apa? Tadi akhirnya belalang tidak kelaparan karena kekurangan makanan, ya. Kemudian sosialnya apa? Butuh bantuan orang lain. Alurnya alur maju. Dia menceritakan tadi di awal, ya, dari
musim sebelum musim panas ya, sampai musim panas, kemudian akhirnya dia kelaparan. Kemudian apa? Sudut pandangnya, orang ketiga serba tahu. Nah, tadi Ibu bilang kalau sudut pandang orang ketiga itu biasanya ditandai dengan kalimat, ada kalimat atau ada kata dia, ia ya, kemudian mereka dan lain sebagainya. Yang orangnya tidak di situ. Kalau yang orang pertama biasanya ada kalimat aku ya. Nah, ini ada kalimat iya ya. Kemudian iya lagi. Nah, dia ya. Nah, kata-kata ini yang menunjukkan bahwa yang membuat cerita itu orang lain, tapi dia tahu ceritanya itu tentang apa. Jadi disebutnya orang ketiga serba tahu ya. Amanatnya apa? Yang pertama, janganlah menjadi pemalas karena hanya akan membawa kesulitan untuk diri kita sendiri. Ya. Kemudian jika ingin sukses, teruslah berusaha dan bekerja keras agar tidak menyesal di kemudian hari. Mungkin amanat yang lainnya adalah kita harus sedia payung sebelum hujan karena kita tidak tahu kehidupan kita ke depan seperti apa. Jadi kita harus mempersiapkan semuanya ya dengan baik seperti itu. Nah, itu tadi cara atau menentukan unsur intrinsik, unsur-unsur dalam cerita ya. Tokoh. Nah, ini tokoh yang biasanya paling sering ditanyakan dalam sebuah cerita. Tokohnya siapa, sifatnya bagaimana, kemudian amanat. Biasanya seperti itu, tema juga ya. Semua biasanya yang ditanyakan dalam sebuah cerita. Kalau kalian lagi membaca atau sedang membaca sebuah cerita, biasanya ditanya itu ceritanya tentang apa, temanya tentang apa, tokohnya siapa. Nah, ceritanya mempelajari tentang apa sih, atau pesan yang dikandung yang terdapat dalam cerita itu apa. Nah, kalian harus tahu itu ya. Baik, sekian penjelasan dari Ibu. Alhamdulillah sudah selesai untuk materi hari ini mengenai teks fiksi dan unsur-unsurnya. Nah, apabila Ibu ada kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian, Ibu mohon maaf. Kita ucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Semoga apa yang Ibu sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Kita tutup pelajaran kali ini dengan berdoa ya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.